Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Dalam diskusi ini, Muslim meminta pertanggungjawaban Edis mengenai pernyataannya tentang Nabi Muhammad. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Oke, ada Abid Rahim Nurdianto. Oke, semoga kita dapat Muslim yang terdidik, yang mengerti tentang ajaran agama Islam ya, supaya diskusi kita agak sedikit berkelas ya teman-teman ya. Oke, Abdul Rahim Nurdianto, selamat malam Bang Abdul Rahim. Malam. Oke, Bang Abdul Rahim, apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah Muslim. Oke, Bang Abdul Rahim, mari kita diskusi dengan baik ya Bang Abdul Rahim ya. Siap. Oke, baik ya. Jadi begini Bang Abdul Rahim, saya itu mengajak supaya Anda untuk berhenti menuhankan Muhammad. Stop atau jangan menuhankan Muhammad. Itu ajakan yang baik atau tidak? Sebelumnya ini Bang, mohon maaf ini Bang. Silakan. Landasan Abang bilang stop menuhankan Muhammad itu diambil dari mana Bang? Dari dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jadsiyah nomor 23. Jangan keluar dari aplikasi Bang. Kalau Abang ngelihat, bisa Abang lihat Al-Quran. Kalau Abang lihat di HP, Abang keluar dari aplikasi. Yang ada terjadi layarnya. Oh gitu Bang. Iya, apakah Abang ada Al-Quran di rumah? Sabar Bang, aku ambil dulu Bang. Oke, semoga ada Muslim yang punya Al-Quran di rumah yang ada terjemahannya. Karena sangat langka ada Muslim yang punya Quran yang ada terjemahannya, saudara-saudara. Ya. Adanya Quran yang bahasa Arab, yang nggak ada bahasa Indonesianya. Makanya waktu kita tanya Al-Quran, mereka ya sulit, nggak tahu artinya, cuma tahu ada Arabnya doang gitu. Seperti itu. Itulah salah satu penyebab kenapa banyak Muslim tidak mengerti Al-Quran. Karena bacanya itu nggak dibaca artinya. Silakan nyalakan kamera dulu Bang. Kameranya jangan dimatikan Bang. Oke Bang. Surah apa tadi Bang? Surat Al-Jadsiyah atau surat yang ke-45. Ayatnya yang ke-23. Oke. 23. Ini aku baca artinya dulu ya Bang. Silakan Bang. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Baik. Menurut ayat itu Bang, siapakah yang dipertuhan orang tersebut Bang? Gimana Bang? Menurut ayat yang barusan Abang baca, siapakah yang dipertuhan atau orang tersebut menuhankan siapa? Kalau di sini Bang kita baca ini maknanya ini, maksudnya ini orang yang dibiarkan tersesat Bang. Ya, menuhankan apa dia? Karena dia menuhankan apa? Hawa nafsunya Bang. Nah, jadi maksudnya itu dia udah tahu kebenaran tapi masih melakukan hal-hal yang tidak diajarkan atau menyimpang dari kebenaran Bang. Oke, baik. Makanya dia dibiarkan tersesat. Oke, jadi di situ ada orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul. Oke, coba Bang. Menurut ayat itu, tolong definisikan kepada saya arti mempertuhan, silakan. Atau menuhankan, silakan.
Kalau menurut saya pribadi, menuhankan itu berarti kita menyembah kepada Berarti yang menyembah hawa dituhankan. nafsunya begini. Wahai hawa nafsu, gitu. Begitu. Eh, Maksudnya itu kayak kita mengikuti, Bang. Mengikuti Mm-mm. tahluk, ya kan? Ya, Dikuasai, begitu ya? ya betul, Bang. Oke, jadi ketika Anda tahluk, dikuasai, tunduk, mengikuti, ya seperti kerbau yang dicokok hidungnya lah. Ya, Anda berbuat seperti itu kepada hawa nafsu Anda, berarti Anda mempertuhan atau menuhankan hawa nafsu Anda, betul? Ya. Oke. Berarti kita ganti nih. Tadi kan hawa nafsu. Mm-mm. Nah, sekarang kita ganti. Hawa nafsu kita buang, kita ganti dengan syaiton. Berarti kalau ada orang tunduk, tahluk, dikuasai, mengikuti apapun apa kata syaiton, berarti dia mempertuhan siapa? Mempertuhankan setan. Nah, oke, jadi sudah tahu definisi mempertuhan ya? Sudah tahu definisi mempertuhan? Nah, Apa mempertuhan itu? Menjadikan diri kamu tahluk, dikuasai, tunduk, patuh, mengikuti apapun katanya. Betul? iya. Nah, sekarang saya tanya, betulkah Anda berbuat seperti itu kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Begini, Bang. Sebentar dulu Bang, sebentar saya tanya dulu Bang, sabar ya. Betulkah Anda membuat diri Anda seperti itu di hadapan Muhammad? Tahluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun katanya Muhammad. Betul atau tidak? Tahluk atau tunduk atau mengikuti itu sebenarnya beda, Bang. Kita Ini mengikuti. dijawab dulu saja Bang. Ini dijawab dulu. Dengar dulu, Bang. Betul tidak bahwa seorang Muslim di hadapan seorang Muhammad itu keadaannya adalah seperti itu? Saya bantah, Bang, kalau tahluk. Karena kita itu mengikuti karena dia adalah seorang nabi yang membawa kebenaran. Bukan Sebentar, bahwasanya sebelum kemana-mana gini dulu Bang. Betul atau salah bahwa Anda di hadapan Muhammad itu harus hidup, didengarkan dulu Bang, biar enak kita diskusinya Bang. Sabar dulu Bang ya. Sabar ya. Sabar. Betul tidak bahwa seorang Muslim di hadapan seorang manusia yang bernama Muhammad yang keringatnya wangi, ya, yang tidak ada bayangannya, yang ludahnya menjadi rebutan para sahabat. Betul tidak? Di hadapan Muhammad, Anda harus hidup dalam satu keadaan yang demikian. Anda harus tahluk, patuh, taat, tunduk, mengikuti apapun yang dikatakan oleh dia. Betul atau tidak? Nah, itu tadi ku bilang, Bang, kalau tahluk berarti tidak. Karena kata tahluk ini berarti kita kayak gimana ya? Kayak takut begitu. Padahal kita bukan takut, tapi mengikuti dari ajaran. Oke, gini. Kalau tahluk itu artinya Anda tidak punya kuasa untuk membantah dia. Contohnya begini Bang. Misalnya jari saya ini bilang gini. Belok kanan. Kau belok kanan. Kiri, kiri. Lompat, lompat. Kau nggak punya kuasa melawan saya. Itu namanya tahluk. Setuju nggak? Ya, setuju. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu submission. Tahu kalau main MMA itu namanya submission. Kalau udah diginikan, udah tekuk begitu, dia udah nggak bisa dia. Artinya dia nggak bisa ngikutin selain daripada yang sudah ini. Itu namanya submission. Tahluk. Nah, sekarang saya tanya, boleh nggak Muslim itu membantah Muhammad? Gimana? Berat ini saudara. Saya kasih gambar yang bagus ya Bang ya. Nih, saya kasih gambar yang bagus. Boleh membantah, Bang. Sebentar. Gini, Saya kasih Bang. gambar yang bagus, Bang. Nih. Saya punya gambar yang bagus. Ini gambar ini saya temukan seperti biasa. Waktu kumandi ya. Waktu kumandi sambil nyanyi-nyanyi. Cari ide gambar buat nyadarin orang Muslim gitu. Misalnya ya. Misalnya gitu ya. Nih. Saya punya gambar bagus nih, Bang. Nih. Nih ya. Nih. Siapa yang mengendalikan seorang Muslim? Nih. Nah, saya tanya sama Abang. Tadi saya punya pertanyaan. Boleh nggak seorang Muslim itu membantah seorang manusia yang bernama Muhammad?
Enggak bang. Nggak boleh. Berarti apapun kata Muhammad harus Anda ikuti, betul? Iya betul. Ah, kalau ada orang yang dia terhadap iblis, terhadap syaiton, dia tidak punya kuasa selain mentaati. Apapun kata iblis, dia ikuti. Tadi sudah sepakat, dia menuhankan siapa berarti? Mempertuhan siapa dia? Hawa nafsunya yang tadi itu. Ya, kalau seseorang tahluk, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsu, berarti dia mempertuhan hawa nafsu, betul? Kalau seseorang patuh, taat, tunduk, mengikuti apapun perintah iblis, berarti dia mempertuhan iblis, betul? Ya betul. Nah sekarang, kalau ada orang patuh, taat, tunduk, mengikuti perintah seorang manusia, apapun kata seorang manusia ini harus ditaati, berarti dia mempertuhankan manusia itu enggak? Oh, kalau konteksnya kayak gitu, berarti semua bawahan itu mempertuhankan presiden. Oke, gubernur saya jawab. Gitu. Saya jawab. Bang, kalau presiden nyuruh ceraikan istrimu, lalu istrimu akan nikah dengan saya, abang ikuti nggak? Ya kan tadi seperti itu. Sebentar, bang. Bang. Gini bang ya. Sebentar bang, gini bang. Presiden itu bisa dibantah bang. Misalnya presiden ngomong sama saya, ceraikan istrimu supaya istrimu menjadi milikku. Saya nggak mau ngikutin. Artinya apa? Perkataan presiden boleh saya bantah. Sekarang saya tanya, boleh nggak membantah perkataan Muhammad? Ini konteksnya ini beda bang. Dijawab dulu bang. Apakah boleh seorang muslim membantah perkataan manusia yang bernama Muhammad? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Artinya apapun kata Muhammad harus diikuti, betul? Ya betul. Kalau seorang mengikuti apapun perintah iblis, berarti dia mempertuhankan iblis, betul? Ya. Kalau seseorang mengikuti apapun kehendak hawa nafsu, berarti dia mempertuhan hawa nafsu, betul? Iya betul. Kalau seseorang mengikuti apapun perintah manusia, manusia itu bilang apapun harus ditaati, tahluk, tunduk kepada seorang manusia, berarti dia mempertuhankan manusia itu atau tidak? Nah itu makanya gue bilang tadi konteksnya itu sama aja kayak misalkan bawahan presiden gitu bang. Bang, kalau presiden bilang, bisa disamain, bang, misalnya abang kerja di presiden, di kantor sekretariat presiden. Presiden nyuruh begini, ceraikan istrimu. Anda laksanakan nggak? Gimana? Anda bantah nggak itu? Gimana bang? Jangan pura-pura tidak dengar, abang. Sekali lagi bang ya, kalau presiden menyuruhmu untuk menceraikan istrimu, Anda laksanakan atau tidak? Ya nggak mungkin lah juga presiden menyuruh kayak gitu, kalau bang. Muhammad memerintahkan seorang muslim, harus dilaksanakan tidak? Gini bang. Jangan gini bang, sebentar dulu. Kalau Muhammad memerintahkan seorang muslim, maka seorang muslim itu wajib, ini aja, Anda tahu nggak ini? Sami'na wa ta'na. Tahu nggak sami'na wa ta'na? Ya. Apa arti sami'na wa ta'na? Dengarkan dan laksanakan. Oh iya, kami mendengar dan kami taat. Itu artinya sami'na wa ta'na. Betul tidak seorang muslim harus berlaku demikian kepada seorang manusia bernama Muhammad? Betul. Oke? Intinya gini bang. Tadi kan abang bilang presiden nyuruh kamu ceraiin istrinya, bantah, pasti bisa membantah. Pertanyaannya gini bang. Presiden maupun Nabi Muhammad, intinya pemimpin lah, pasti menyuruh pada kebaikan. Oke, baik. Abang ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, tolong bukakan surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Benarkah di situ ada seseorang yang menceraikan istrinya, lalu istrinya itu menjadi istrinya Muhammad? Kita tes. Yuk, silakan. Benarkah ada seseorang yang dia menceraikan istrinya, lalu istrinya itu jadi istrinya Muhammad? Ayo kita lihat. Silakan dibaca bang. Ayo. Sabar. Silakan.
Kameranya dinaikkan ke atas, Bang, biar kita tetap masih ada jalinan komunikasi, Bang. Saya melihat tanda-tanda seperti aduh agak Abang menyembunyikan ini. Bang Abdurrahim. Ya teman-teman, jangan lupa follow ya, jangan lupa follow dan like-nya teman-teman. Di antara teman-teman mungkin sudah banyak yang tertidur ini. Teman-teman jangan lupa follow supaya besok-besok kalau saya siaran teman-teman mendapat notifikasi ya, pemberitahuan. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33, Bang. Ayat berapa? Ayatnya yang ke-37. Tapi Abang jangan menyembunyikan diri. Ayo Bang, di depan kamera supaya kita diskusi. Yuk. Ayat berapa tadi, Bang? Ayat yang ke-37 Abangku, silakan. Oke, saya baca ya, Bang. Ya, silakan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan dia, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Oke. Baik, jadi menurut ayat tersebut, siapa yang menceraikan istrinya, lalu istrinya itu yang diceraikan itu akhirnya jadi istrinya Muhammad. Siapa itu? Zainab. Zaid. Zaid punya istri. Oke? Waduh, udah mulai macam-macam ini. Ini kan nampaknya sudah mulai kasih kode-kode ini. Namanya. Ada seseorang bernama Zaid, betul? Ya. Ah, Zaid itu punya istri namanya Zainab, betul? Ya, itu tadi gue bilang, Bang. Oke. Nama Zaid istrinya itu Zainab, siapa, Bang? maksudnya. Oke, Zaid itu siapa? Betul tidak Zaid itu adalah anak angkatnya Muhammad? Halo Bang? Ya, Bang. Betul tidak bahwa itu ayatnya berbunyi ini. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan engkau pun telah memberi nikmat kepadanya. Siapa orang itu? Orang itu adalah Zaid. Nah, apa kata Muhammad kepada orang itu? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal Muhammad itu menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Padahal engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Betul atau tidak? Ya, ada di sini, Bang. Berarti apa yang keluar dari mulut Muhammad dengan apa yang dikatakan Muhammad beda nggak? Kenapa, Bang? Apa yang keluar dari mulut Muhammad di situ kepada Zaid? Ini ku baca ulang ya, Bang. Ya, silakan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Oke, dia bilang apa? Muhammad bilang apa kepada orang tersebut? Di dalam hatimu, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Oke, dia bilang sama Zaid, wahai Zaid, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Betul? Betul. Padahal Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Betul? Ya.
Berarti apa yang keluar dari mulut Muhammad dengan apa yang dalam hatinya sama atau tidak? Beda. Beda. Kalau orang berkata sesuatu keluar dari mulut tapi di hatinya lain, itu namanya apa? Orang ngomong A tapi di hatinya B, itu namanya apa? Munafik, betul nggak bang? Betul nggak munafikun? Agak berat ini teman-teman. Atau abang serahkan kepada muslim yang lain, karena begini bang, saya tidak mau terkesan nanti banyak yang inbox saya. Kenapa kau diskusinya sama muslim yang awam? Masalahnya begini, saya sudah ajak si Juma, Nandar dan kawan-kawan untuk diskusi, tapi mereka kabur-kaburan. Gini Bang Abdurrahim, saya tidak mau memaksakan karena nampaknya Bang Abdurrahim kan seorang awam. Iya Bang. Nah gitu. Bagaimana kalau kita serahkan kepada yang lebih mengerti agama Islam? Oke Bang. Karena tadi Anda mengatakan bahwa Muhammad tidak mungkin begini begitu kan, Anda bilang begitu, betul? Ya Bang, takutnya ada nggak di situ peristiwa ada seseorang yang menceraikan gini Bang? Oke, intinya begini, ya, ada nggak di situ satu peristiwa di mana orang menceraikan istrinya, lalu akhirnya istrinya itu jadi istrinya Muhammad? Ada nggak peristiwa seperti itu? Ada Bang. Kalau dari merujuk ayat ini ada seperti itu Bang. Jadi kalau iya, jadi kalau misalnya Muhammad memerintahkan, hei, berangkat kau berjihad. Belok kau kiri. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan. Anda harus turuti semua nggak? Kenapa Bang? Berat ini. Kalau udah kenapa-kenapa gini agak sulit. Oke lah Bang, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke Bang, makasih Bang. Oke Bang Abdurrahman. Waduh, dia lari sendiri. Bukan saya nurunkan ya. Dia langsung turun sendiri teman-teman. Memang berat ini teman-teman, berat. Aduh, teman-teman, 4.000 pemirsa yang menonton ya. Tolong ya di-follow ya teman-teman ya, follow, like dan follow. Makasih Hobay, Dolsar, makasih topinya. Ya, teman-teman ya. Makanya saya punya gambar yang bagus nih teman-teman. Nah ini. Terima kasih topinya. Saya balik kamera sebentar ya. Nah ini teman-teman. Nah, makanya saya bilang ketika saya mandi itu biasanya saya memikirkan ide. Kira-kira tanpa saya ngomong dengan melihat gambar, kira-kira gimana menjelaskan kepada lawan diskusi saya. Nah ini saya buat satu gambar seperti ini. Nah siapakah yang mengendalikan seorang muslim? Nah ini. Siapa yang mengendalikan seorang muslim sesungguhnya? Terima kasih, pray with him, terima kasih. Nah, teman-teman, begitu juga, sebenarnya gambar ini juga begini, teman-teman. Banyak orang itu nggak sadar, gini. Seseorang disebut mempertuhankan iblis karena orang tersebut pergi ke kuburan. Atau pergi ke sebuah batu besar, pergi di sana bawa kemenyan, bawa sesaji-sajian, terus batu, arwah yang di batu, berilah kesejahteraan. Nggak harus seperti itu, Orang disebut mempertuhan syaitan, mempertuhan iblis ketika orang tersebut dikendalikan oleh iblis. Jadi ketika hidup kita dikendalikan oleh setan, akhirnya apa? Kita korupsi. Ya kan? Kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Itu sebenarnya adalah suatu tindakan memperbudak diri kita kepada iblis. Dan disitulah kita mempertuhankan iblis. Jadi nggak sesederhana, nggak sesimpel, kalau mempertuhan iblis berarti harus pergi ke batu, harus bakar menyan di sana. Nggak gitu. Seorang koruptor, seorang
hamba dosa, dikatakan jika engkau adalah hamba dosa, seperti itu. Ada satu kutipan di situ, engkau adalah hamba dosa. Itu sebenarnya sudah memperbudak diri kita terhadap iblis. Itu sudah mempertuhankan iblis menurut kacamata Bible. Nah, makanya kita sebagai orang Kristen, ya, iman kita itu jatuh bangun iman kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, makanya seorang Kristen harus supaya Roh Kudus itu ada di dalam dirinya, supaya Roh Kudus itu mengendalikan dia, seperti gambar ini. Nah, ketika hidup Anda dikendalikan oleh Roh Tuhan, pasti Anda akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Roh Kudus menjadi Tuhan di dalam hati kita, yang mengendalikan, yang mengontrol kita, kita pertuhan Roh Kudus itu, kita hidup berjalan di dalam kebenaran. Kita mengikuti apa yang dituntunkan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Makanya apakah Roh Kudus itu adalah Tuhan? Ya, dia harus kita tuhankan. Dia harus menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Karena ketika Anda menuhankan Roh Kudus, di detik yang sama pula Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan Anda. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi lintas agama ini dari awal hingga akhir. Dan dari diskusi ini tentunya setiap kita bisa memahami bahwa dari kitab suci yang sudah diutarakan banyak sekali kontradiksi-kontradiksi yang tidak sesuai dengan logika dan yang sangat membingungkan serta sulit untuk dikejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak heran banyak orang yang menjadi kebingungan. Karena itu teman-teman, ada baiknya setiap orang mempelajari kitab suci dengan baik, sehingga melalui pembelajaran, pengertian yang jelas dan cukup logik, kita bisa menentukan akan keimanan kita, agar setelah kita beriman kita tidak menjadi kebingungan dan kesulitan di dalam menjalankan dan di dalam menaati ajaran kitab suci tersebut, sehingga keimanan kita juga menjadi satu keimanan yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada manusia dan khususnya juga kepada Tuhan. Kiranya melalui video ini teman-teman mendapatkan pencerahan, mendapatkan berkat tersendiri, dan Tuhan Yesus memberkati.